Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai. Judul kita hari ini adalah filosofi kehidupan. Jadi yang pertama, di dalam bagan ini, saudara saya ajak untuk memahami konsep filosofi kehidupan. Dalam suatu hadis, Rasulullah itu mengatakan ju'ila lakumul abadan. Artinya begini, manusia itu dilahirkan, diciptakan oleh Allah dalam kondisi abadi. Jadi abadi itu artinya kalau sudah terlanjur diciptakan, maka dia tidak bisa mati. Dia hanya berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Jadi penciptaan pertama kan di alam roh, setelah jadi dimasukkan di alam kandungan. Setelah di kandungan sudah sesuai umurnya atau sudah matang, dipindah di dunia. Setelah itu nanti akan dipindah lagi di barzah. Di sana juga hidup. Setelah itu nanti dipindah di akhirat. Maka simpulannya adalah tidak ada kematian itu. Yang ada adalah proses perpindahan. Ini kita terangkan satu persatu. Kalau di dalam ilmu metafisika, kondisi perpindahan ini kita sebut sebagai dimensi. Ada dimensi 1, ada dimensi 2, dan nanti terakhir angka tertinggi itu ada dimensi 9. Dimensi 1 itu kita sebut sebagai dimensi 0. 0 itu artinya 0. 0 itu artinya belum ada bentuk. Ini terjadi di mana? Ini terjadi di alam roh. Jadi Anda belum terbentuk. Jadi kalau kita lihat di kaidah Quran, manusia itu dilahirkan itu sebenarnya sudah lulus uji. Sudah dipilih. Jadi di alam roh itu seluruh makhluk Allah itu berkumpul. Dari manusia, malaikat, binatang. Tapi mereka belum berbentuk manusia. Bentuknya adalah roh. Nah, kalau roh itu bahasa pendekatannya ya. Roh itu sebenarnya listrik. Watt lah, bahasanya itu watt, karena roh itu dari Allah. Nah, di alam roh itu Allah tuh mengatakan alastu birobiku, siapa Tuhan. Maka roh-roh yang menjawab engkau adalah Tuhanku, itu mereka dengan otomatis nanti jadi manusia. Artinya secara kaidah dia sudah lulus ujian pertama. Lulus untuk diteruskan. Nah, sementara yang tidak bisa menjawab itu dianggap tidak lolos. Artinya rohnya tidak sempurna. Sehingga mereka nanti pun akan diturunkan ke dunia dalam bentuk pelengkap. Dalam bentuk fasilitas. Jadi dia lahir nanti dalam bentuk binatang, dia lahir nanti dalam bentuk tanaman, pepohonan, gitu. Sama saja sebenarnya. Nah, ini semuanya adalah tidak lolos. Artinya secara harddisk atau secara kelengkapan itu mereka belum lengkap untuk menjadi makhluk yang namanya an-nasu, manusia. Karena manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna.
Jadi yang tidak sempurna itu nanti ya otomatis menjadi pelengkapnya. Kita sebut dimensi zero, kosong, tidak ada bentuknya, terjadi di alam ruh. Maka roh-roh ini akan menanti kapan dia harus diturunkan. Terus yang kedua, kita masuk dimensi kedua. Ini kita sebut sebagai alam rahim, atau bahasa Indonesianya alam kandungan. Nah, di alam kandungan ini ada terjadi proses pembuahan. Jadi bertemunya antara sperma seorang laki-laki dengan sel telur seorang perempuan. Ini akhirnya menjadi suatu bentuk yang namanya zigot. Ini kalau terbentuk benar, yang pertama akan terbentuk suatu gumpalan, terus kumpulan darah, baru nanti sekitar berumur 120 hari atau kurang lebih 4 bulan dia sempurna dikatakan menjadi janin. Nah, ini di alam kandungan ini. Ini belum dikatakan makhluk, meskipun dia hidup, karena dia belum mendapatkan ruh tadi. Jadi dia hanya terbentuk 2 domain. Dalam konsep Jawa, dia hanya terdiri dari raga dan sukma. Raga itu berasal dari ayahnya. Maka kita sebut di ilmu biologi itu genetik Y. Genetik Y. Sukma itu berasal dari ibunya. Itu kita sebut genetik X. Makanya kalau X dan Y, Y-nya dominan, dia akan menjadi seorang laki-laki. Kalau X-nya yang dominan, dia akan menjadi seorang perempuan. Itu X dan Y itu tadi. Tapi konsep Jawanya adalah raga dan sukma. Dia belum punya nyawa. Dia belum punya roh. Dia hanya punya raga dan sukma. Nah, pada saat dia sudah matang, saya ulang, umurnya 120 hari, maka Allah mengambil salah satu ruh yang ada di alam ruh. Bukan Allah yang mengambil, tapi Allah memerintahkan para malaikat. Nah, ruh itu sudah diumumkan di alam sana. Ini ada seorang wanita hamil atas nama ini. Hari ini proses perpindahan. Ruh siapa yang bersedia untuk masuk rahim ini, maka ruh itu akan ngacung. Tangannya itu dikeataskan, sepakat, baru dibawa malaikat, dimasukkan ke alam rahim itu tadi. Nah, proses memasukkan ruh ke dalam rahim ini dengan membawa suatu perjanjian. Dia membawa 4 perjanjian. Perjanjian pertama adalah umurnya. Nanti dia masuk di dunia ya. Di dunia itu artinya di sini. Ini kita masuk di sini sebenarnya. Dia nanti umurnya berapa? 1 hari kah? Kan ada ya lahir terus mati, itu kan umurnya berarti 1 jam. 1 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 50 tahun, bahkan ada yang lebih dari 100 tahun. Nah ini kontrak. Ini bahasa Qur'annya tidak bisa dimajukan dan tidak bisa pula
mundurkan. Ngono. Jadi nyawa, umur itu konsep hakikatnya ya sudah pasti. Ra iso maju, ra iso mundur. Sehingga nanti kalau ada orang kok meninggal dunia, yo memang waktunya sudah habis. Sakit, kecelakaan itu hanya prosedural aja. Supaya apa? Supaya rohnya bisa lepas dari badan aja sebenarnya. Perjanjian kedua adalah rezekinya. Nanti orang ini nanti menjadi kaya, menjadi miskin, menjadi orang biasa, menjadi miliarder, milioner itu bagaimana? Apakah siap? Itu sudah dialami. Termasuk jodoh itu masuk di ranahnya rezeki itu tadi. Nah, para filosof mengatakan dua perjanjian ini saklek. Dalam bahasa saklek itu disebut sebagai takdir besar. Bahasa statistiknya ini sulit dirubah. Nah, perjanjian yang ketiga, orang ini nanti menjadi orang baik atau orang jelek. Perjanjian yang keempat, ini efek samping dari yang ketiga. Orang ini nanti masuk surga atau neraka. Dan ini kata filosof, 3 dan 4 ini adalah takdir yang bisa dirubah. Demokrasi. Jadi yang nomor 3, yang nomor 4 ini adalah hak kita untuk memilih apakah menjadi orang baik, apakah menjadi orang jelek. Nah, nanti efek samping daripada pilihan kita itu nanti ya masuk neraka atau masuk surga. Begitu. Makanya ada semacam garis ya. Orang bekerja tekun sekali kok tidak bisa kaya ya. Ya kan ya. Dia kan kepingin kaya, cuma dia terikat dengan perjanjian tadi ya, akhirnya tetap miskin. Ada orang itu kerjanya biasa-biasa saja, tapi kok bisnis itu datang sendiri gitu. Ya memang bahasa hakikatnya bukan dia pintar mencari rezeki, dia bukan hebat, orang yang hebat, pandai, enggak. Karena memang catatannya di awal seperti itu. Mana ya? Jadi dari konsep ini mudah-mudahan saudara punya bayangan. Oke, setelah matang di alam kandungan, maka janin ini akan pindah tempat dari alam kandungan ke alam dunia, atau bahasa metafisikanya dari dimensi 2 ke dimensi 3. Jadi alam rahim atau alam kandungan itu kita sebut dimensi 2. Dunia itu kita sebut dimensi 3. Nanti ada dimensi 4 sampai 9 ya. Nah, proses perpindahan kalau dari dimensi 0 ke dimensi 2 itu malaikat yang mengirim. Proses perpindahan dari alam kandungan atau alam rahim atau dimensi 2 ke dimensi 3 ini prosesnya dibantu oleh seorang bidan atau dokter atau dukun bayi, atau kadang-kadang lahir sendiri kadang-kadang. Cuma secara normal si ibu yang memiliki rahim
akan ngeden, proses penataannya akan dibantu oleh orang lain. Bisa dokter, bisa bidan, bisa juga dukun bayi. Itu proses saja sebenarnya. Oke, setelah itu dia akan masuk di dunia. Bentuknya adalah anak kecil dan dia dewasa. Habis itu dia sesuai dengan tahap perkembangan manusia nanti menjadi anak-anak, nanti menjadi remaja, nanti menjadi dewasa, nanti menjadi tua, dan setelah tua siap-siap untuk pindah dari alam dunia ke alam berikutnya, atau dari dimensi 3 ke dimensi 4 atau dimensi 5. Tetapi ingat, di dalam proses di sini, di dimensi 3 ini ada tugas besar. Karena di dimensi 3 ini adalah setting untuk hidup di dimensi berikutnya. Dimensi 3 atau dunia ini settingnya ada di alam kandungan. Jadi kalau 4 perjanjian tadi baik, ya insya Allah di duniamu api. Demikian juga di dunia ini adalah menyeting kehidupan berikutnya. Makanya di dunia ini hati-hati. Karena apa? Kalau kamu di sini baik, ya nanti di dimensi berikutnya baik. Kalau di sini kamu jelek, nanti di dimensi berikutnya juga jelek. Karena sekali lagi, dimensi 3 atau dunia adalah setting untuk dimensi 4, dimensi 5, sampai dimensi ke-9. Makanya untuk mengatur cara hidup, untuk memberikan bekal manusia supaya bisa menyeting dirinya, maka Allah menurunkan yang namanya agama. Jadi agama itu petunjuk untuk hidup di dunia, bukan untuk di akhirat, bukan di alam kandungan. Ada 2 domain yang harus ditempuh oleh manusia. Makanya di sini ada apa ini, yang bundar sebelah kiri ini. Ada tujuan hidup, di sebelah kanan ini ada yang namanya hakikat hidup. Nah, ini semuanya diatur oleh agama. Di tujuan hidup, konsep di Quran itu menjadi khalifatul fil ardi, mengatur bumi. Kita disuruh Allah menjadi pemimpin di bumi. Di hakikat hidup ini adalah disuruh beribadah. Jadi segala perilaku kita, dari konsepnya ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita sebut ibadah. Nah, di dalam tujuan hidup itu nanti ada cobaan. Di dalam hakikat hidup nanti ada godaan. Ingat, 2 poin, cobaan dan godaan ini menjadi suatu bekal. Ya. Nah, konsep yang lebih mendalam lagi, di dunia itu tidak ada orang dirugikan. Nah, ini kalau kamu ditipu, ya kamu berarti dapat pahala ditipu. Yang menipu dapat dosa. Ini konsep ini disadurkan di sini. Oke, setelah selesai sesuai dengan kontrak berapa umur rezekinya, 4 tadi sudah dilampaui ya, maka dia harus berangkat pindah lagi. Kita sebut dimensi 4. Kalau kita bahasa Anda sehari-hari kan dimensi 4 itu kita sebut
alam kubur ya. Atau dalam agama disebut alam barzah. Alam barzah. Maka di dimensi 4 ini banyak alamnya, karena tergantung kedudukan kita. Semakin kita baik, dimensi kita semakin tinggi. Jadi ada dimensi 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. Karena nanti yang terakhir ada dimensi ke-9. Dimensi ke-9 ini kita sebut sebagai akhirat. Akhirat itu ada 2, surga dan neraka. Ya. Jadi nanti di dimensi 4 sampai 8 itu menyesuaikan amal Anda. Kalau amal Anda banyak ya semakin dekat dengan surga itu. Kalau amal Anda jelek ya semakin dekat dengan neraka. Nah, nanti setelah di alam, jadi di alam barzah itu lama. Karena di alam barzah itu prosesnya adalah menanti kiamat. Setelah kiamat sudah tiba, nanti ada pengadilan. Baru setelah pengadilan itu kita akan berpindah lagi ke akhirat. Nah, akhirat itu isinya 2, surga dan neraka. Pertanyaan, sebenarnya dimensi mana takdir kita ditentukan? Apakah dimensi? Jadi takdir itu ditentukan ya dimulai pada dimensi 2. Dan konsep ini supaya Anda tidak sombong gitu loh ya. Karena nanti kalau Anda tidak memegang konsep ini tuh, Anda merasa ini kemampuan pribadi. Padahal ini terjadi karena kontrak yang dijalani itu tadi. Oke, saya kira selesai. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.